Oke, baik, perkenalkan, nama saya Abraham Rahmat dengan NIM 118130100. Jadi pada presentasi video kali ini saya akan membahas terkait jurnal dengan judul Sistem Rancangan Bangun Sistem pada Pengendalian Self-Balancing pada Dual Motor Propeller berbasis Fuzzy Logic Controller. Nah, pembahasan video kali ini ditujukan untuk sistem kendali cerdas UTS yang diharuskan dikumpul dalam bentuk video dan untuk menjelaskan jurnal dan simulasi yang akan dilakukan. Nah, pada permasalahan jurnal ini terdapat pada sistem pengendalian self-balancing pada dual motor propeller berbasis Fuzzy Logic dan controller. Nah, kita tahu bahwa UAV atau Unmanned Aerial Vehicle merupakan sebuah pesawat tanpa awak yang dapat dikendalikan dari jarak jauh sehingga kita itu tidak membutuhkan pilot untuk menerbangkannya. Nah, twin copter atau twin rotor merupakan salah satu jenis UAV yang sedang dikembangkan akhir-akhir ini yang memiliki sistem penggerak dua buah motor beserta baling-balingnya. Di sini kita lihat bahwa terdapat dua buah baling-baling yang terdapat pada dua motor propeller. Nah, pada penerapannya, sistem kendali on atau off ini masih belum mampu menyeimbangkan twin rotor dengan baik jika memiliki beban yang tidak seimbang maupun seimbang. Oleh karena itulah dibutuhkannya metode kontrol lain untuk menyeimbangkan sistem dari self-balancing pada dua motor propeller secara otomatis. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat sebuah contoh dari UAV itu sendiri, yaitu General Atomic MQ-9 Reaper, dan juga pada dua motor propeller ini merupakan sebuah jenis kopter gitu, yang digerakkan pada sebuah dua rotor, di mana pisau-pisau yang berputar dalam arah yang berlawanan dan rotor ekor tidak diperlukan untuk melawan bertindak angular momentum baling-baling gitu. Jadi di sini baling-baling yang ditimbulkan oleh dua rotor ini memiliki arah yang berlawanan. Nah, setelah itu tujuan dari jurnal ini yang pertama untuk mengetahui metode kontrol yang dapat menyeimbangkan twin rotor dengan baik jika memiliki beban yang tidak seimbang ataupun beban yang seimbang. Dan yang kedua, membuat dan merancang pengendalian self-balancing pada dual motor propeller berbasis Fuzzy Logic controller untuk menyeimbangkan di saat tidak memiliki beban yang sama ataupun memiliki beban yang seimbang. Nah, setelah itu kita akan membahas yang namanya model plan. Nah, untuk pemodelan sistem ini jurnal ini menggunakan sebuah metode Newton, di mana metode Newton sendiri itu yang pada saat yang saya analisis itu menggunakan metode hukum 2 Newton gitu. Dalam metode ini kita dapat menulis persamaan gaya dan torsi yang diterapkan pada sistem yang kita bisa lihat di sini. Nah, ini merupakan skematik gaya pada sistemnya, di mana M1 dan M2 merupakan jumlah motor massa dan massa terkonsentrasi balok di masing-masing sisi, yaitu ada pada L yang merupakan panjang dari balok, dan juga B yang merupakan koefisien redaman, dan juga J yang merupakan momen inersia. Nah, dari situ kita dapat mendapatkan persamaan yang pertama, yaitu J theta sigma T sama dengan F1. Nah, untuk F1 ini merupakan gaya dorong, dan habis itu dikali L, dan untuk L sendiri ini merupakan panjang lengan, dikurang F2 yaitu gaya dorong 2 dikali panjang lengan, dikurang M1. M1 itu merupakan massa ujung yang kiri nih. Ini M1. M1 merupakan massa ujung yang kiri, dan M2 itu merupakan massa ujung yang kanan. Nah, setelah itu M1 dikali L G cos theta. G itu merupakan sebuah gravitasi, dan habis itu ditambah M2 kali L kali G cos theta dikurang B theta. Nah, habis itu setelah kita mendapatkan persamaan satu, yang kedua itu kita akan mencari persamaan sistem linearisasi dengan menggunakan dua variabel. Yang pertama adalah X1 yang itu sama dengan theta, dan X2 itu sama dengan omega. Nah, omega ini sama dengan theta. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan mencari persamaan sistem non-linearnya, yaitu X sama dengan X2 sama dengan F1 kali T, habis itu kali X2 kali theta sama dengan 1J buka kurung F1 kali L dikurang F2 kali L dikurang M1 L G cos theta ditambah M2 L
LG cos theta dikurang B theta sama dengan F2 kali T. Nah, setelah itu terdapat sebuah rancangan dual plane motor propeller dan desain sistemnya. Nah, untuk desain sistem self balancing pada dua motor propeller ini digunakan ketika blok sistem kendali ini dari perangkat hardware atau yang disebut laptop Arduino IDE. Nantinya hardware balancing dua motor ini akan memasukkan nilai masukan atau yang dapat disebut sebagai set point, di mana sistem itu berupa posisi sudut. Nah, fuzzy logic control ini akan diproses pada Arduino yang nantinya akan membantu proses self balancing control. Nah, hasil dari keluaran kontrol tersebut yang berupa tegangan itu akan masuk ke dalam electrical speed control atau yang dapat disebut ESC. Nah, kebetulan ESC di sini itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ESC 20A yang terbagi menjadi atas bawah. Nah, setelah itu ESC 20A ini nantinya akan dikonversikan menjadi nilai PWM dengan dua buah motor, yaitu DC brushless dan Electric Speed Control atau ESC 20A yang akan mengatur arah putar dan kecepatan motor DC brushless. Setelah itu kita dapat lihat dari desain mekanik self balancing dua motor yang propeller. Nah, di sini kita bisa lihat kalau pada jurnal itu bahwa plat hollow pada desain mekanik self balancing ini yaitu 3x4 dengan panjang tongkatnya ini yaitu 40 cm, dengan L adalah dengan panjang 40 cm, habis itu T-nya itu 17 cm. Nah, setelah itu ada yang namanya pendekatan penelitian. Nah, untuk pada penelitian kali ini pendekatannya itu dengan cara kualitatif, di mana penelitian ini akan menggunakan software MATLAB 2009B ini yang pada jurnalnya, dan Arduino IDE 1.8.5 dengan software MATLAB 2009B digunakan untuk menjalankan simulasi kendali fuzzy yang akan diterapkan pada plan, sedangkan software Arduino IDE itu digunakan untuk memprogram hardware plan. Nah, abis itu ada metode pengendalian desain. Yang pertama yaitu fuzzification. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih terkait desain kontrol fuzzy. Nah, untuk merancang konfigurasi pengendalian fuzzy yang sesuai dengan plan, maka perlu diimplementasikan fuzzy logic control atau self balancing pada dual motor propeller dengan metode Mandani. Nah, kebetulan di jurnal ini itu menggunakan metode Mandani untuk mencari fuzzy logicnya. Nah, yang pertama itu kita menggunakan yang namanya fuzzification. Nah, fuzzification ini merupakan sistem kendali yang dirancang menggunakan dua masukan. Nah, nantinya masukan yang pertama ini berupa nilai error, di mana dari nilai tersebut merupakan selisih antara nilai pembaca dari sensor yang EMU 6050. Ini merupakan sensor EMU 6050 dengan nilai keluaran. Sedangkan delta error itu yang merupakan perubahan error yang didapat dari turunan pertama besaran error atau yang disebut sebagai delta error. Nah, kedua masukan tersebut akan diproses oleh kendali fuzzy logic control. Jadi pada proses masukan tersebut terdapat fungsi keanggotaan di mana dari metode fuzzy itu sendiri menggunakan representasi kurva segitiga dan trapesium yang nantinya akan dapat kita lihat pada simulasi MATLAB. Nah, representasi ini terbagi menjadi 5 himpunan fuzzy, yaitu yang pertama adalah large negatif atau LN, yang kedua adalah small negatif atau SN, yang ketiga adalah zero, yang keempat adalah small positif, dan yang kelima adalah large positif. Nah, kelima himpunan tersebut merupakan variabel masukan error dan delta error. Setelah itu kita akan membahas yang namanya metode pengendalian desain dengan rule base. Nah, rule base ini atau basis aturan yang digunakan pada jurnal ini merupakan metode implikasi dengan kata if then atau jika dengan metode implikasi min. Nah, jumlah aturan yang dihasilkan sesuai dengan jumlah himpunan fuzzy yang digunakan pada setiap variabel. Kemudian nanti hasil dari setiap aturan ini akan didegradasikan menggunakan metode max. Nah, di sini nanti akan dibahas pada simulasi MATLAB untuk yang lebih detailnya. Jadi untuk ini merupakan error ini merupakan
kita ambil yang ke samping dan delta error ini kita ambil yang ke bawah. Jadi untuk contoh satu aja, ketika NL atau yang dapat disebut sebagai negative large bertemu dengan delta error, maka akan menghasilkan NL juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas metode pengendalian diffusification. Nah, suatu himpunan itu pada himpunan fuzi dapat diperoleh dari sebuah komposisi aturan fazi, sedangkan keluaran yang dihasilkan berupa bilangan pada domain himpunan fazi dengan masukan dari proses diffusification. Nah, jadi metode diffusification ini dapat digunakan dengan metode centroid atau yang dapat dibilang sebagai pengambilan titik pusat dari daerah fazi yang telah diinferensiasi. Ini merupakan contoh-contoh dari metode pengendalian desain dari diffusification. Oke. Setelah itu terdapat metode pengendalian desain berbasis ini salah. Ini metode pengendalian rancangan metode pengendalian rancang bangun rancang bangun software. Nah, jadi setelah itu saya akan membahas terkait rancangan bangun software. Nah, sebelum kita merancang sebuah simulasi di MATLAB, maka kita perlu yang namanya mendesain algoritma agar kita bisa tahu nih gimana nantinya simulasi MATLAB. Nah, untuk inputan spesifikasi pada hardware dari dua motor propeller itu terdapat sebuah masa atau titik tengah dari ujung lengan ke ujung lengan lainnya. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, kita akan menginput nilai set point. Nah, setelah itu, setelah kita input set point atau yang dapat disebut sebagai posisi, maka akan masuk ke dalam kendali fazi. Nah, di kendali fazi itu, kita akan yang namanya itu mengatur keluaran atau nilai PWM pada driver motor. Setelah itu, dari nilai PWM driver motor, itu akan menampilkan dan membaca sudut plan. Setelah itu, kita akan menganalisa terkait keseimbangan set point. Nah, apabila set point-nya itu masih belum pas, maka akan kembali lagi ke kendali fuzi untuk diproses. Begitu terus selanjutnya sampai kita mendapatkan set point yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita akan membahas perancangan pengendali logika fuzi, di mana perancangan pengendali logika fuzi ini didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman pada sebuah sistem untuk merancang sebuah karakteristik masukan dan keluaran pada sebuah sistem. Nah, di sini terdapat 3 variabel, yaitu 2 variabelnya itu input error dan juga delta error yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk outputnya itu terdapat 1 variabel, yaitu variabel PWM. Nah, untuk variabel error, delta error dan PWM ini memiliki nilai 5 himpunan atau nilai yang tadi telah disebutin, yaitu NL negatif long, NS negatif small, habis itu ada Z, Z itu merupakan 0, habis itu kita ada PS yaitu positif small, dan yang terakhir adalah PL yaitu positif long. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa terdapat rentang semesta pembicara pada masukan sistem dari error, yaitu antara sudut minus 25 derajat sampai sudut 25 derajat. Sedangkan pada delta error itu terdapat kita bisa lihat di sini. Nah, pada delta error itu rentang sudutnya itu sekitar minus 20 sampai 20 derajat. Nah, oke. Kita akan membahas dari fungsi keanggotaan masukan error. Nah, di sini kita dapat lihat untuk masukan errornya sendiri. Yang pertama yaitu kita akan langsung masuk ke dalam simulasi MATLAB. Nah, kita akan masuk ke dalam simulasi MATLAB. Nah, yang pertama kita itu akan mengetikkan kata fazi untuk mengeluarkan perintah agar kita bisa melakukan simulasi terhadap fungsi keanggotaan masukan error yang telah ada pada jurnal. Nah, di sini sudah ada ininya. Nah, kita untuk menghemat waktu sudah dimasukkan nilai-nilai inputan pada fungsi keanggotaan masukan error. Nah, di sini dapat kita lihat
untuk errornya sendiri itu sesuai dengan range, yaitu antara minus 25 sampai 25 derajat. Nah, untuk NL-nya itu parametersnya yaitu min 43, min 27, min 20 sama min 6,5. Nah, untuk min 6,5 ini dapat dibilang masih sebuah rabaan karena belum ada nilai pasti yang sama gitu, yang pada jurnal nggak dikasih tahu berapa titik 4 pada nilai NL. Nah, setelah itu ada nilai NS. Di sini dapat kita lihat nilai NS. Nilai NS itu sama juga, memiliki range itu min 25 sampai 25 derajat, di mana parameternya itu yaitu min 25, min 11,5, dan 0. Setelah itu ada 0. 0 ini sama juga dengan range min 25 sampai 25 derajat, di mana parameter yang didapatkan adalah min 6,5, 0, dan 6,5. Setelah itu ada PS atau yang dapat disebut sebagai positive small. Tadi Z itu 0, NS itu merupakan negative small. Nah, pada PS itu sendiri, itu dapat kita lihat bahwa range-nya itu min 25 sampai 25, dan parameternya itu 0, 7, sama 25. Dan habis itu ada PL atau positive long. Itu bisa kita lihat bahwa range-nya itu min 25 sampai 25 derajat juga, dengan nilai parameter yaitu 6,5, 20, 25 sampai 30 sampai 30. Nah, setelah kita telah memasukkan inputan dari error, maka kita bisa bandingkan dengan nilai pada jurnalnya atau papernya. Nah, di sini kita bisa bandingin bahwa hasilnya sama ya, sama dengan fungsi keanggotaan pada masukan error di paper. Nah, setelah itu kita akan melihat yang namanya delta error. Nah, di sini delta error dapat kita lihat bahwa delta error ini sama memiliki 5 variabel, yaitu NF, NL, NS, Z, PS, dan PL. Nah, pada delta error sendiri itu memiliki range yang tadi telah disebutin bahwa minus 20 sampai 20 derajat. Nah, pada NL sendiri itu memiliki parameter min 43, min 27, min 12,5, min 6,5. Nah, sebetulnya parameter pada dua titik pertama ini gak terlalu berpengaruh. Yang penting terdapat pada pojokan dari ininya ya, dari ujung batas sudutannya. Nah, setelah itu titik 3-nya itu dengan nilai minus 12,5, setelah itu minus 6,5. Nah, habis itu ada NS. Nah, NS sendiri ini memiliki parameter min 15, habis itu min 6,50, habis itu 0. Nah, untuk zero-nya sendiri pada delta error itu memiliki parameter minus 6,5, 0, dan 6,5. Untuk PS-nya sendiri pada delta error itu memiliki nilai 0, 7, sama 15. Dan untuk PL-nya sendiri itu memiliki nilai parameter 6,5, 12,5, 20, sama 30. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam yang namanya hasil atau nilai PWM dari nilai error dan delta error yang telah kita dapatkan. Nah, untuk sebelumnya untuk delta error bisa kita bandingkan dulu dengan jurnal. Dapat dilihat delta errornya sama, memiliki grafik yang sama atau membership function yang sama pada jurnal. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam nilai PWM. Nah, untuk nilai PWM sendiri dapat kita lihat memiliki 5 variabel 5 inputan yang sama, yang mana pertama ada NL, ada NS, ada Z, ada PS, ada PL. Nah, untuk range dari keluaran pada sistem balancing pada dual motor propeller ini dengan nilai PWM-nya dapat memutar motor dengan rentang nilai semesta pada minus 200 sampai 200 nilai PWM. Nah, untuk nilai NL sendiri itu memiliki nilai min 300, min 200, min 100, sama 100. Nah, untuk nilai NS itu memiliki nilai min 152,5, minus 50, sama minus 75. Sedangkan pada nilai parameter nilai 0 PWM itu memiliki nilai min 110, 0, sama 110.
dan untuk nilai PS-nya sendiri itu memiliki nilai parameter min 75, 50 sama 185. Dan untuk PL itu memiliki nilai minus 100, 100, 200 dan 200. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam matrix rule base. Kita rules. Nah, di sini sudah diinputkan untuk menghemat waktu. Di sini sudah diinputkan di mana matrix rule base pada jurnal ini menggunakan basis aturan if then yang telah tadi disebutkan sebelumnya pada metode implikasi min, yang kemudian hasil dari setiap aturan fuzzy itu akan diagregasikan menggunakan metode max. Nah, kita bisa lihat di sini sesuai dengan jurnalnya. Sebentar, saya akan buka jurnalnya. Nah, kita bisa lihat di sini datanya telah diinputkan ketika error NL bertemu dengan delta error NL, maka akan menghasilkan nilai PWM adalah NL. Dan ketika nilai error NS bertemu dengan delta error NL, maka akan menghasilkan nilai PWM yaitu NL juga. Ketika nilai error 0 bertemu dengan delta error NL, nilai error 0 bertemu dengan delta error NL, maka akan menghasilkan nilai NS. Ketika nilai error PS bertemu dengan delta error NL, maka akan menghasilkan nilai NS. Setelah itu ketika error PL bertemu dengan delta error NL, maka akan menghasilkan nilai Z. Begitu juga dengan seterusnya sampai 25 kolom. Nah, setelah kita menginputkan nilai rule base-nya itu, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam view rules. Sebentar. Nah, kita akan masuk ke dalam rule view, di mana ini merupakan sebuah data atau inputan yang kita bisa masukkan nilainya pada error dan delta error untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan atau hasil yang kita ingin tahu. Nah, di sini saya akan mencoba beberapa percobaan. Ketika errornya saya masukin nilainya min 20,8, oke, kita coba. Ketika errornya min 20,8, min 24,7 dan delta errornya min 20, maka nilai PWM-nya adalah minus 92,8. Kalau coba kita masukin errornya di tengah, yaitu 0,06265, tapi delta errornya tetap, maka nilai PWM-nya itu min 42,5. Coba kita masukin kalau errornya itu min 23,2 dan delta errornya itu tetap, dia itu min 20. Maka akan terlihat nilai PWM min 4,69. Nah, coba kita geser nih delta errornya. Kita geser delta errornya, maka akan menghasilkan min 4,69 atau kayak hampir tengah-tengah lah. Kalau kita ketengahin delta errornya, maka akan menghasilkan nilai PWM itu sebesar 53,52. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam PowerPoint lagi. Ini merupakan perancangan pengendalian logika fuzzy. Ini matrix rules-nya, dan ini merupakan setelah itu kita akan membahas yang namanya permodelan dari dinamika plan. Nah, untuk permodelan dinamika plan ini mengidentifikasi plan di mana agar dapat mencari fungsi alih sehingga dapat diketahui respon dari plan tanpa menjalankan alatnya. Nah, untuk identifikasi dari plan ini menggunakan sebuah pemodelan dinamika dengan mencari nilai dari parameter fisik plan, di mana bisa kita lihat di sini merupakan angka dari parameter yang telah ada pada jurnal, di mana ini salah, ini koefisien redaman, di mana koefisien redaman itu dapat kita simbolkan B, momen inersia itu dapat kita simbolkan J, dan lengan itu dapat kita setengah panjang lengan dapat kita simbolkan L.
Nah, untuk nilainya itu sudah dapat, yaitu 1, 0,3, 0,33, dan 3,15. Nah, berdasarkan pada data tabel ini, dapat kita mencari fungsi alih dari sistem self-balancing pada dual motor propeller dengan mensubstitusikan nilai yang telah ada pada persamaannya. Nah, di sini terdapat persamaan di mana ketika GS itu sama dengan L per J atau per S kuadrat plus BS per J, itu maka akan menghasilkan 3,15. Itu 3,15 yaitu setengah panjang lengannya per 0,33. 0,33 itu momen inersianya per S kuadrat plus 1S per 0,33. Nah, maka akan menghasilkan 9,5 per S kuadrat plus 3,0303 S. Nah, dari persamaan yang telah didapatkan itu, maka kita bisa lihat fungsi alih plan untuk kita lakukan permodelan fisik yang telah kita bisa lakukan pada MATLAB melalui Simulink. Nah, di sini, ini merupakan pengujian respon sistem dengan pengendalian logika fuzzy pada simulasi tanpa kontrol. Kita akan coba masuk ke dalam simulasi MATLAB-nya. Nah, untuk kita lihat simulasinya, kita ketikkan aja Simulink. Nah, pada saat kita ketikkan Simulink, itu kita bisa langsung input aja pengujian responnya. Nah, karena saya sudah membuatnya, maka bisa langsung dilihat. Nah, ini dia. Ini merupakan salah satu contoh Simulink yang telah dibuat yang sesuai sama jurnal, di mana simulasi di Simulink ini merupakan simulasi tanpa kontrol. Nah, ini merupakan step, ini merupakan discrete filter, dan ini merupakan scope. Oke. Nah, ini sama dengan yang di jurnal. Nah, di mana ini diagram blok simulasi sistem loop terbuka tanpa kontrol. Nah, dari setelah kita membuat simulasinya, maka kita bisa dapatkan, maaf sebelumnya. Oke. Maka kita bisa mendapatkan respon simulasi tanpa controller. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa respon sistem dari self-balancing pada dual motor propeller ini tidak bisa mengikuti set point yang diberikan. Karena respon sistem self-balancing pada dual motor propeller ini langsung menuju nilai tak terhingga tanpa adanya perubahan nilai yang terjadi. Sehingga ini dapat membuktikan bahwa nilai sistem dari self-balancing ini pada dual motor propeller itu tidak bisa mempertahankan posisinya agar seimbang. Nah, setelah itu kita akan melakukan simulasi controller, itu pengendali logika fuzzy dengan menggunakan kontrol. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini bisa kita lihat ini merupakan diagram blok sistem loop tertutup dengan logika fuzzy, dan ini merupakan hasil simulasi dengan logika fuzzy yang ada controllernya. Di sini bisa kita lihat bahwa ketika ada sistem controllernya, maka hasil respon simulasi itu nggak langsung menuju tak terbatas, bahwa nggak langsung menuju tak terbatas, karena di sini masih terdapat sebuah penaikan yang dapat dibilang cukup signifikan sampai dia mendapatkan nilai 1. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengujian respon real plan system self balancing atau menganalisa real plan system self balancing pada dual motor propeller berbasis kendali logika fuzzy. Nah, di sini merupakan grafik respon real dari plan system self balancing pada dual motor propeller berbasis kendali logika fuzzy yang terdapat pada jurnal, dan ini merupakan respon dynamic system pada pengujian real plan system dari dual motor propeller berbasis kendali logika fuzzy. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam pengujian real plan system self balancing pada dual motor propeller berbasis kendali logika fuzzy dengan gangguan yang akan dimasukkan. Nah, ini merupakan grafik yang telah ada pada jurnal, di mana ini merupakan model 1 dari grafik respon real plan system self balancing. Di sini dapat kita lihat bahwa pada model 1 ini respon pengujian real plan itu pada sistem self balancing pada dual motor propeller memiliki kendali logika fuzzy pada model pertama dengan gangguan yaitu nilai 10 PWM. Nah,
Setelah itu pada model 2 itu memiliki gangguan nilai PWM itu sebesar 30. Dan pada permodelan yang ketiga itu respon pengujian real plan-nya itu pada gangguannya itu memiliki nilai sekitar 50. Nah, di sini terdapat respon dinamik sistem pada pengujian real plan, di mana pada dua motor propeller berbasis fuzzy logic ini dapat kita lihat beberapa parameternya. Yang pertama ada simpangan maksimum, habis itu ada error steady state, ada waktu MP, ada waktu tunak, ada waktu naik, ada waktu tunda. Nah, di sini dapat kita lihat model 1 itu memiliki nilai yang cukup tinggi pada simpangan maksimumnya. Setelah itu pada model 2 dan model 3 itu akan mengalami kenaikan secara signifikan. Begitu juga dengan steady state errornya, dan juga waktu tunak, waktu MP-nya, dan juga pada untuk waktu naiknya itu dan untuk waktu tundanya itu memiliki fluktuatif pada model 1, model 2 dan model 3. Nah, berdasarkan tabel yang telah dilihat, yaitu tentang respon dinamika sistem pada pengujian real plan, di sini kita lihat bahwa sistem pada pengujian real plan ini dapat diketahui bahwa sistem dapat kembali mengikuti nilai masukan dengan cepat ketika diberi gangguan pada nilai PWM-nya, baik itu 10, baik itu 30, baik itu 50. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam sebuah kesimpulan, di mana pada sistem self-balancing dengan dua motor propeller dapat dirancang dan dibuat dengan baik dengan metode Mamdani yang pada jurnal ini. Yang kedua, pada perancangan desain fuzzy control yang dibuat terdapat dua masukan, yaitu error dan delta error dengan 5 himpunan keanggotaan yang tadi NL, NP, PL dan PS dan juga zero. Yang ketiga, pada sistem yang dibuat untuk real plan ini, sistem self-balancing pada dua motor propeller, apabila terdapat gangguan yang masuk, maka nilai sistem akan cepat kembali ke nilai awal. Oke, mungkin begitu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sebelumnya.